Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Zara, tadi pagi, Mas Bedu melihat suatu pemandangan yang indah, bagus banget. Indah, bagus, bukan rumput tetangga kan Mas Bedu, apaan tuh, Rumput ayo. tetangga Mas Bedu mah botak-botak. Nggak pernah ditanemin. Apa yang bagus? Suzon aja Zara nih. Enggak. Mas Bedu tadi pagi kan sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah. Ya kan? Seneng deh dengarnya. Ceritanya nih. Jangan jujur banget. Enggak, sholat subuh jamaah di masjid terus. Ada kejadian yang menakjubkan yang indah banget dilihatnya. Masya Allah, apa tuh? Salah satu jamaahnya ada yang meninggal pada saat sedang sujud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu berarti husnul khotimah ya Mas Bedu ya? Husnul khotimah insya Allah, karena Bedu lihat tuh wajahnya juga tersenyum. Masya Allah. Itu meninggalnya bagus banget ya Mas Bedu ya? Ya, tentu Zara, Mas Bedu juga sebenarnya juga pengen. Kita pasti juga semua pengen lah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Tapi Bedu itu yakin pasti ada deh caranya ya untuk kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya ya Mas Bedu ya? Gimana caranya kita tanya Mama aja ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Damai. Alhamdulillah. Halo ibu-ibu, bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antara kudungan sama masker matching. Matching. Iya. Hijau semua. Keren Mah. Udah siap operasi Bu? Semuanya mendadak jadi dokter. Jadi dokter. Masya Allah. Mah, Biasa. Kumaha? Mas Bedu tadi sholat subuh jamaah di masjid. Masya Allah ya Mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus melihat ada yang meninggal husnul khotimah. Terus tadi Zara sama Mas Bedu mikirin caranya agar meninggal dengan husnul khotimah gimana gitu ya Mas Bedu ya? Oke. Iya Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Meninggal husnul khotimah, ini caranya. Husnul khotimah itu baik di ujung kehidupan. Kebalikannya su'ul khotimah. Yang namanya husnul khotimah, ketika orang ini meninggal dunia dalam kondisi benar-benar dia seorang yang beriman. Masya Allah. Misalnya ada orang meninggal lagi sholat, Lagi sholat. lagi azan, Masya Allah. lagi baca Quran, lagi mengucapkan kalimat syahadat. Ini banyak sekali kita lihat di YouTube tuh, Masya Allah. Alhamdulillah mereka husnul khotimah. Alhamdulillah. Baik di ujung kehidupan. Yang namanya kita seorang yang beriman kepada Allah, siapapun kalau ditanya, siapa yang pengen mati husnul khotimah, ngacung. Saya. Amin. Amin ya Allah. Ini puncak kesuksesan yang luar biasa. Bahwa kita insya Allah dengan husnul khotimah selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Sukses itu berbeda-beda loh orang, tidak sama. Ada orang yang dikatakan sukses tuh kalau dia S-nya banyak. Kalau dia kekayaannya banyak, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas. Ada yang dibilang kalau dia sukses itu namanya tenar. Semua orang mengenal dia dan seterusnya dan seterusnya. Namun kita, kesuksesan yang tertinggi bagi kita orang yang beriman, yaitu mati husnul khotimah. Amin. Bukankah kalau kita ngaji, kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Masya Allah, lega banget hati. Ada banget rasanya. Kalau seandainya benar-benar kita semua bisa mati husnul khotimah. Tapi bagaimanakah caranya? Karena kita semua ingin meraih yang namanya mati husnul khotimah. Yang pertama, kita harus istiqomah dalam ibadah. Istiqomah itu terus, kalau orang Ciamis bilang namanya mayeng gitu kan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Lihat dalam ayat ini. Artinya Allah perintahkan dalam ayat ini dari awal kehidupan sampai ujung kematian kita beragama Islam. Kita beriman, ingat terus kepada Allah, tidak ada kendor-kendornya. Peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Orang ini terus ibadah dalam kondisi situasi bagaimanapun ibadah sampai kematian datang tetap dia ibadah. Punten. Yang namanya kita manusia biasanya tergantung kebiasaan. Dia hobinya apa? Dia sukanya apa? Dia senangnya apa? Tidak sedikit kita nonton TV, lihat YouTube sekarang. Kalau orang hobinya berzina, maaf dalam tanda kutip, dia meninggal lagi berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Kalau orang hobinya judi, ada yang meninggal di tempat judi. Hobinya minum, banyak nggak orang yang meninggal habis minum? Banyak mah. Karena kebiasaan dia seperti itu. Tapi orang yang sukanya ngaji, sukanya baca Quran, sukanya zikir, bermohon kepada Allah, ya Allah, tidak sedikit yang mati husnul khotimah. Masya Allah. Amin. Rasanya ngiler banget ya Bu. Pengen banget kalau kita mati husnul khotimah. Jadi sekarang kita harus istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah. Anda lihat surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya benar-benar beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, Allah berfirman, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, aku bersama denganmu. Enak nggak? Enak banget. Makanya inilah orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wala tahopu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ayat 30. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, diturunkan oleh Allah malaikat. Jangan takut, jangan khawatir. Kalian masuk dalam surganya Allah yang dulu Allah janjikan buat kalian. Tuh bayangkan. Oh ya mah. Luar biasa. Makanya istiqomah dengan ibadah inilah yang diantaranya yang menyebabkan orang mati husnul khotimah. Lalu apalagi? Mantapkan iman dan ketakwaan. Caranya bagaimana? Kan ilmu manusia itu sedikit. Setiap saat dan kesempatan nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Pergi ke taklim, pergi ke pengajian. Terus tambah ilmu kita, ilmu keagamaan maksud saya. Tiap dapat ilmu langsung praktekkan dalam kita ibadah sehari-hari. Insya Allah ini semakin istiqomah. Artinya, dan kalau seandainya datang kematian kepada kita, insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Makanya nambah terus ilmu pengetahuan. Semoga impian kita, harapan kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bisa dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Lanjutin Mas, silakan Mas. Apalagi biar kita ini mati husnul husnul khotimah. Syaratnya lagi, bukan syaratnya. Caranya. Kita wajib banyak mengingat kematian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Siapapun kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Siapapun kita tidak tahu di bumi mana mereka mati. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli. orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Dia cerdas. Artinya kalau dia ngomong kira-kira Allah ridho enggak? Allah murka enggak? Kalau dia berbuat, bersikap, Allah ridho enggak atau murka dengan sikap saya? Dia akan rem.
dia kendalikan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dia kerjakan. Hanya ini diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuh orang yang cerdas Rasul mengatakan. Cerdas ya, mah. Jadi banyak mengingat kematian. Oleh karena itu kalau dia banyak mengingat kematian, artinya setiap langkah dia berhati-hati dalam bicara, dalam bersikap, dalam berperilaku, sehingga kalau Ijrail datang benar-benar dia dalam kondisi benar-benar orang beriman kepada Allah. Masya Allah. Apalagi tentu dong berdoa. Berdoa ini hukumnya wajib karena orang yang sombong, Rasul mengatakan orang yang tidak pernah berdoa. Nauzubillah. Kita mohon sama Allah, ya Allah, udah maksimal tadi kan usaha, Iya, udah. sesuai dengan kemampuan, lalu diiringi doa. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa yang sering kita baca. Kita mohon sama Allah. Caranya bagaimana lagi? Carilah lingkungan yang baik. Yang baik. Lingkungan menentukan bagaimana kelakuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama-sama orang yang benar, yang jujur, orang yang baik. At-Taubah 119. Jadi seperti itu. Kalau semuanya sudah kita lakukan, kita mohon kepada Allah, insya Allah diberikan yang terbaik. Kenapa? Amin. Dikatakan, ada orang yang selama ini sudah melakukan amal kebaikan. Seolah-olah kalau dia mati, surga selangkah lagi. Masya Allah. Tapi ternyata di akhir kehidupannya melakukan perbuatan dosa, maksiat yang dilarang. Akhirnya dia su'ul khotimah. Ya Allah. Ada orang yang berbuat jahat, Masya Allah. Tapi di akhir kehidupannya dia banyak berbuat baik. Akhirnya husnul khotimah. Masya Allah. Jangan kita berprasangka buruk sama orang. Kenapa dia husnul khotimah? Kan suka ada yang bilang, kayaknya nggak pantas deh kelakuan dia begini-begini. Maaf. Jangankan dengan orang yang tidak serumah. Suami istri, anak-anak yang serumah saja, boleh jadi ada kelakuan, ada sikap, ada perilaku, ada ibadah yang orang lain tidak tahu, hanya diri orang yang bersangkutan. Iya, mah. Boleh jadi dia banyak berbuat baik, banyak mendoakan orang lain, banyak membantu orang tanpa diketahui keluarganya. Tidak mustahil kebaikan-kebaikan yang tersembunyi dari orang tadi, walaupun orang lihatnya kayak orang jahat, kayak orang banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi ternyata di lubuk hati yang paling dalam dia mengerjakan kebaikan yang tidak diketahui orang. Inilah boleh jadi yang menyebabkan dia husnul khotimah. Boleh jadi orang yang kita bilang tadi baik, tapi di hatinya mengerjakan kebaikan ria, pamer, ujub, sum'ah, takabur, pengen dipuji orang, Ya Allah. pamer sama orang dan seterusnya. Tidak mustahil. Makanya tadi yang dikatakan sudah baik sekian lama, di ujung kehidupannya berbuat jahat, dia su'ul khotimah. Makanya hati-hati. Ya. Banyaklah kita melakukan perbuatan baik yang tidak perlu diketahui oleh orang. Hari gini di zaman medsos, jangankan berbagi, baru masak sop aja. Gue bikin sop, agak bagi orang, nyakitin hati orang. Ya Allah. Semua dipamerkan, tidak perlu semua orang tahu. Yang penting hati kita dengan Allah. Ya, Ya Allah, karena yang namanya ibadah, urusannya antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah. Tidak perlu dipamerkan. Makanya kita jangan nyangka kepada orang, dia mah pasti su'ul khotimah. Dia mah begini-begini. Jangan. Kita sendiri yang sholat insya Allah gak pernah ditinggal. Yang tahajud sesuai kemampuan yang ada. Yang rajin ngaji sehari 2 kali 3 kali. Ibu-ibu apalagi tiap hari ngaji. Belum tentu husnul khotimah. Iya, mah. Tapi kita bekerja, berusaha dengan istiqomah. Terus tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Itulah harapan kita. Ini ukuran sukses tidaknya kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Sehingga kita mati menghadap kepada Allah. Diterima oleh Allah. Insya Allah sampai di akhirat. Amin ya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Pak, apakah betul mah kita nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita mah? Mungkin kalau bisa kita beribadah ya kita nanti. Tadi Mama udah bilang sayang. Iya. Gak kedengeran. Orang itu tergantung kebiasaan. Makanya Mama bilang. Ada orang yang tukang mabok. Matinya lagi mabok. Ada orang yang tukang zina, matinya lagi zina.
Ada orang yang hobinya judi, matinya lagi judi. Itu sudah mama jawab dari tadi Oh sayang. iya, oke. Mantu? Enggak mah. Cuma tadi kan mama akhirnya bilang bahwa tidak semua akhirnya tergantung ujungnya ya Maya. Betul. Ada yang awalnya memang nggak baik, Ya. ujungnya baik. Ada yang Ya. awalnya baik, ujungnya juga bisa berakhir Karena apa? nggak baik. Itulah yang mama maksud. Ada orang yang ternyata baik, ujungnya jelek. Boleh jadi kebaikan dia hanya kamuflase, tapi di batin paling dalam dia banyak niat yang tidak baik. Kayak tadi mama bilang, mungkin dia ria, dia pamer, dia sum'ah, dia ujub, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Itulah yang menyebabkan muncul sifat buruk. Tapi orang yang kita bilang buruk, akhirnya mati husnul khotimah, tidak mustahil. Orang tadi banyak melakukan kebaikan yang orang lain tidak mengetahuinya, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Dan itulah urusan ibadah. Masya Ya Allah. makanya ada kalimat yang kalau kita katakan Allah sangat marah ya Maya. Ketika dasar kamu udah dibilangin, dasar kamu akan masuk neraka kamu. Nah, itu yang bikin Allah marah. Jangan. Yang berhak menentukan surga neraka adalah Allah. Karena kita masuk surga, masuk neraka bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah. Masya Allah. Contoh, ada orang dalam sejarah dikatakan dia saking pengen ibadah yang banyak pergi ke sebuah gunung. 500 tahun dia ibadah terus tanpa henti. Mati. Dia nuntut sama Allah, berikan surga yang kau janjikan. Allah tanya, emang kenapa? 500 tahun lo ibadah saya nggak berhenti-berhenti. Iya, Masya Allah. Sholat, puasa, baca Quran terus disebutin nama dia. Allah bilang, yang menyebabkan engkau umurnya panjang siapa? Allah. Allah. Engkau tinggal di hutan sendirian. Yang menyebabkan engkau sehat siapa? Allah. Allah. Dari mana engkau makan? Dia bilang dari buah-buahan yang di hutan. Yang menumbuhkan buah-buahan di hutan siapa? Allah. Allah. Dari mana engkau bersuci mandi seterusnya? Di bawah kaki gunung. Allah juga nanya, siapa yang menyebabkan di kaki gunung ada air? Allah. Allah. Dan seterusnya. Dia menyadari itu Allah. Makanya Allah bilang kepada malaikat, masukkan ke dalam neraka. Dia nggak terima. Terus dia minta ampun sama Allah. Allah bilang, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi bukan karena ibadah kita, tapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saat dan kesempatan, kalau kita ibadah, niatnya libtigha'i mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah, orang lain nggak ada urusan. Ya. Begitu. Masya Allah. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Nah jamaah ini sangat perlu disimak bagi saya maupun jamaah semua nih yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Mengenai bagaimana cara untuk meninggal husnul khotimah. Nah kalau ada yang mau nanya nih yang di studio setelah ini ya. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Berbagi cerita bersama-sama kita cari berkat insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, silakan siapa yang mau bertanya di sini kepada Mama Dede langsung. Ayo. Mangga berdiri. Ibu silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sobah dari Majlis Taklim At-Taqwa, Bukit Pamulang Indah 5 Pamulang. Mangga. Galau nih mah, Ada apa Cik Nur? gini mah kan di medsos, di media sosial atau di WA, itu kalau ada orang yang meninggal, info orang yang meninggal, pasti kita selalu kebanyakan tuh mengucapkan husnul khotimah. Itu gimana mah menyikapinya? Maksudnya gini Cik Nur, kita ini mendoakan siapapun yang meninggal, kita doakan semoga husnul khotimah. Amin. Ngedoakan tidak ada salahnya. Daripada kita, oh dia masuk ul khotimah, Ya kan Allah. sakit hati Iya, keluarganya. kasihan, Ma, ya Saya Allah. rasa tidak masalah, namanya kita berdoa, mendoakan orang yang meninggal, semoga sekian puluh, sekian ratus orang mendoakan, benar-benar dia orang yang husnul khotimah. Amin. Tidak masalah, itu doa dari kita buat orang-orang yang meninggal. Boleh.
Boleh ya Mah? Boleh. Nggak salah ya Mah? Ya. Terima kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan kan yang baik-baik itu bagus ya, Maya. Betul. Kayak orang menikah didoakan semoga langgeng, bahagia, samawa. Jadi gini, yang namanya kita berdoa tentu minta doa yang baik-baik. Baik-baik. Karena kalau kita berdoa buruk, Jibril mengatakan bumerang kembali kepada kita. Iya, baik. Ya. Masih silakan Zara. Selanjutnya kita akan baca pertanyaan Instagram ya. Boleh. Ini yang dipilih sama tim kreatif ada Herli Albana nih Mah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Ada. tanda-tanda orang yang husnul khotimah gimana Mah? Mengapa keluarga yang ditinggalkan memimpikan almarhum? Apakah seseorang yang husnul khotimah masih memikirkan keluarga yang ditinggalkannya? Yang namanya orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi Ilaihi raji'un. roji'un. Dari asal dari Allah, kembali kepada Allah. Ya. Sama sekali dia tidak memikirkan keluarganya, udah bukan dunia, lain dimensinya, tapi mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan di alam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ladang persemaian akhirat. Kalau dunia ini baik, di alam akhirat baik, dunia buruk, di alam akhirat buruk, artinya kualitas mereka tergantung kualitas di dunia. Jadi kagak mikirin keluarganya mau ngapain, nggak ada urusan. Nah, Udah nyambung. nah Mah, kalau seandainya begini boleh nggak Mah? Ada jenazah, lalu punten nih Mah ya. Kadang ada orang-orang yang ditegur, ih jangan so tahu, ih meninggalnya senyum, ini udah husnul khotimah nih, ih ini nih lihat deh wajahnya bersinar-sinar, ini husnul khotimah. Menjudge atau langsung mengklaim seperti itu termasuk sok tahu nggak Mah? Punten. Hadis Nabi mengatakan, ketika orang sakaratul maut, kalau dia calon penghuni surga, datang malaikat membeberkan sayapnya yang kanan, seret. Gambaran surga, rumah yang indah, makanan yang enak, bidadari yang cantik, minuman yang lezat, sehingga dia tersenyum. Masya Allah. Kalau seandainya orang yang sakarat tadi, jatahnya langsung neraka jahanam, Jibril membeberkan sayapnya yang kiri, seret. Bagaimana api yang menyala-nyala. Aduh. Bagaimana ular yang akan menggigit dia. Bagaimana kalajengking, bagaimana api yang meluap-luap. Bagaimana pula yang namanya minuman zakum dan seterusnya. Makanya mereka merengut. Wallahu alam bisawab, itu adalah urusan Allah. Jangan kita terlalu ikut campur. Yang penting kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Iya. Doain boleh asal jangan ngomong ke orang-orang, ih si itu husnul khotimah loh, si itu husnul khotimah. Ya, nggak usah. Kadang sering gitu Mah ya, punten ya ibu-ibu Nggak ya. usah. Jadi fitnah akhirnya. Iya, sama kayak kisah-kisah begitu jenazah mau dimasukin, ya kuburannya nggak muat, diangkat lagi, digali lagi, masukin lagi, nggak muat lagi. Itulah kalau kita ngelawat. Rasul mengatakan, walaupun orang itu jahat, dari mulut kita hendaknya ucapkan yang baik-baik tentang orang tadi. Dia dikenang oleh orang, dia orang yang baik. Ya, baik. Iya, baiklah. Pak. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Dede. Oke, masih ada lagi nih yang mau bertanya. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju Tartiliah. Nama saya punten siapa? Juju Tartiliah. Bubu Juju, Ibu Juju. Juju. Cucu. Oh, Juju. Ibu Juju. Tartiliah. Oh, yang di puncak gemblong. Itu mah gemblong Juju. Hadis Taklim At-Taqwa BPI 5. Mangga. Mama tadi diterangkan udah banyak amalan-amalan tentang menembus ke Husnul khotimah. husnul khotimah. Tapi apakah ada amalan lainnya selain itu? Apakah betul bahwa Allah telah menjanjikan, telah merumuskan, telah menakdirkan kita husnul khotimah atau tidak? Dan apa hubungan dengan istiqomah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juju. Apa hubungannya dengan istiqomah? Saya tadi katakan, yang namanya orang tergantung kebiasaan. Istiqomah itu terus menerus dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia ibadahkan. Artinya kalau orang ini ngaji sering, terus tiap hari. Tahajud, duha, terus puasa Senin Kemis, itu istiqomah. Apa hubungannya? Kembali kepada Ali Imran 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada dengan takwa yang sebenarnya takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Karena istiqomahnya itu. Makanya Allah berfirman, "Fadzukuruni adzkurukum waskuruli wa la takfurun." Kapanpun kalian ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan kufur nikmat. Itu hubungannya Cijuju. Ya. Oke. Gemlong Juju. Ciawi. Kemudian apa yang dimaksud dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada hambanya bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Itu kan usaha kita. Usaha kita ya, Bang. Usaha kita. Kita wajib usaha. Bagaimana kehidupan kita. Makanya Allah berikan wahadainahum najdain. Dua jalan yang mendaki. Karena buat ibadah itu mendaki. Banyak godaan setan. Iya, artinya kan kita kan nggak tahu takdir kita, Bu. Apakah kita akan dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah ya, Maya? Iya. Maka usaha kita supaya bisa. Makanya usaha kita mendapatkan berusaha husnul khotimah. seperti itu Cijuju. Kalau begini, kalau dibilangin, ntar dia mah takdirnya husnul khotimah, nggak ibadah dong. Apa kerjaan kita? Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu yang dinilai. Makanya Cijuju lihat, yang namanya kita sa'i, sopa marwah nggak dapat apa-apa. Itulah yang dinilai oleh Allah buat kita, usaha kita. Kalau dibilangin kamu jadi orang kaya, nggak kerja, Nggak ada. nggak bakal terjadi. Oke Cijuju? Oke. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bu Juju ada siapa cara? Lanjut lagi ke Instagram. Instagram. Ini ada Zaindut. Hah? Zaindut. Iya. Zainal Gendut. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Zaindut. Mau tanya, Mah, ada anjuran salah satu bacaan yang dibacakan saat sujud terakhir dalam sholat, yang dimana minta dimatikan dalam husnul khotimah. Tetapi apakah benar husnul khotimah itu haknya Allah, Mah? Kalau haknya Allah dan akhirnya tidak husnul khotimah, gimana, Mah? Padahal setiap hari minta dimatikan dalam husnul khotimah. Maaf. Apakah niat kita berdoa kepada Allah benar-benar hanya karena Allah? Atau pengen pamer? Ah, ya Allah. Kita wajib buktikan omongan kita tiap sholat. Waktu takbiratul ihram. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untukmu ya Allah. Boleh jadi ini. Apakah omongan tadi ikrar kita dalam sholat direalisasikan dalam hidup enggak? Itu masalahnya. Iya, itu. Kadang-kadang banyak yang munafik. Nauzubillah min Lagi dzalik. sholat inna sholati dan seterusnya. Begitu lagi di luar mah nanti bukan karena Allah, pengen dipuji, Beda. kadang-kadang pengen duit dan seterusnya. Ini salah. Jadi nggak nyambung. Oke. Iya, jangan sampai inna sholati wa mah ayah sholat, wa mah nggak ayah nggak sholat. Iya, Iya, gitu. Mah. Jangan sampai diganti. Ayat tuh sholat. Iya, kalau ayah orang sholatnya, kalau Kalau ayah, ada calon Ayah. mertua, Allah Akbar. Masya Kalau udah Allah. siapa-siapa pakai kaos kutang doang, sarung diual-ual. Ayah nu kita ayah. ayah. Mah, artinya kalau husnul khotimah dan syahid itu berbeda jelas siapa konsepnya, Maya? Beda bedu. Iya, Husnul khotimah itu orang yang mati di ujung dalam keadaan baik. baik. Sampai dia datang kematian, dia beriman kepada Allah, itu yang husnul khotimah. Yang namanya syahid, orang yang mati membela akidah Islamiyah. Jadi syahid itu ada dua, ada tiga, syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat. Nggak usah dibahas karena kelamaan waktu Iya, kita kurang nanti. Kali ini bukan pembahasannya ya, Mah. Beda. Kali ini ada Ya, berbeda. jalur. Iya. Baiklah, kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini. Jamaah, hari ini tentunya kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah semua yang ada di rumah nih khususnya. Tadi Mama udah sampaikan caranya agar meninggal husnul khotimah. Di antaranya, yang pertama istiqomah dalam beribadah di jalan Allah, lalu juga tingkatkan iman dan takwa kita, terus menggali ilmu-ilmu agama Islam sampai akhir hayat. Lalu ingat terus kematian dan jangan lupa untuk optimalkan dengan berdoa kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Tahu nggak doanya? Doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, itu doanya. Iya, seperti itu doanya ya. Nah. Jamaah, dan yang terakhir, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Insya Allah dengan lingkungan yang baik kita juga bisa terus berada di jalan Allah dan juga terus mengingat kematian untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah hingga akhirat nanti. Yuk perbanyak berdoa yuk jamaah. Silahkan Mama. Pemirsa juga ibu-ibu angkat tangan yuk.
hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam agar kami dimatikan oleh-Mu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik sampai di ujung kehidupan, tetap kami beriman istiqomah kepadamu ya Allah. Kami bermohon bimbingan darimu ya Allah. Setiap langkah, gerak, kesempatan, ucapan, perbuatan kami hanya untukmu ya Allah. Insya Allah kami banyak mengingat bahwa kematian pasti datang. Sehingga kami insya Allah menjaga ucapan kami, sikap dan perbuatan kami. Kami pun istiqomah dengan ibadah yang Kau perintahkan ya Allah. Kami pun berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Jauhkan kami condong dengan kesesatan. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, tetap berikan hidayah kepada kami sampai datangnya kematian kepada kami, sehingga kami husnul khatimah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Jangan lupa jamaah saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.